Jadi kalau di dunia ini apa yang kita miliki hanya sementara. Kalau bukan kita yang meninggalkan, dia yang meninggalkan kita. Itulah dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita bahas Quran surah Ali Imran, hanya satu ayat, yaitu ayat 14. Karena ayat 14 ini sangat luas. Kalau kita tambah 15 sampai 17, waktunya tidak cukup. Esensi dari ayat ini bahwa cinta dunia atau suka keduniaan adalah naluri manusia yang sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri mereka. Artinya kalau ada orang suka dunia, yaitu manusiawi, wajar. Ya. Kalau bahasa pekalongannya rapopo, ya kan begitu ya. Karena kita tidak mungkin memisahkan diri dengan keduniaan. Ya, kita ini punya perut yang harus diisi makanan, ya kan? Kalau kita sudah tidak suka dunia, tidak makan, ya mati. Ya kan? Demikian juga kita ingin menikah. Kalau nafsu menikah sudah nggak ada, maka ras manusia akan punah. Makan, menikah, dan punya anak, itu bentuk keduniaan, gitu ya. Dan butuh dana. Kita kawin, ya harus butuh dana. Berarti kita harus kerja, mengejar dunia. Maka tidak bisa kita pisahkan diri kita dengan dunia, gitu ya. Ya, ada orang mengatakan, kamu terlalu tinggi keduniaan. Gitu. Ini sebelum kita bahas, ada satu survei. Ternyata ada 20 sahabat, 10 sahabat dijamin masuk surga, Pak. 10 sahabat dijamin masuk surga. Dari 10 sahabat ini, 7 orang adalah konglomerat. Ya. Artinya wong suginemen, gitu ya. Ya, ini berarti orang yang memiliki harta yang banyak sangat-sangat berpotensi untuk masuk surga. Karena dia bisa bangun masjid seperti Masjid Al-Hikmah ini, ya kan? Selama masjid ini dipakai oleh orang beribadah untuk pengajian, selama itu yang membangun ini dapat pahala terus menerus. Coba, gitu ya. Orang yang sugih beli tanah, bikin pondok pesantren Muhammadiyah umpama, maka selama pondok pesantren dan tanah itu dipakai oleh orang belajar terus menerus mengalir, itu namanya sedekah jariah. Sedekah jariah itu bukan berbentuk uang yang kita berikan kepada, ayo sedekah jariah, itu tata assalamualaikum sedekah jariah, ada kan anak-anak yang diantar satu mobil. Bukan itu sedekah jariah. Sedekah jariah itu sedekah yang terus menerus tetap ada. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 10 tahun, bahkan ratusan tahun. Contoh,
Nabi pertama kali masuk ke kota Madinah, apa yang dibangun oleh beliau? Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam Allah berfirman, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya engkau hai Muhammad, bagimu pahala yang tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus. Coba, sudah 1400 tahun, 1441 tahun yang lalu Nabi berhijrah, gitu kan? Berarti pertama kali membangun masjid. Selama ini Nabi dapat pahala berapa itu? Jutaan orang setiap hari sholat di Masjid Nabawi. Jutaan orang, Pak. Coba. Makanya Nabi pahalanya luar biasa. Nah, ini. Jadi butuh kita dunia. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Zuyyina ini bentuk kata kerja pasif. Dalam bahasa Arab al-fi'lu al-mabni lil majhul. Ya. Fa'ilnya ditiadakan kalau dalam bahasa Arab. Jadi dihiasi dalam pandangan manusia, artinya ditanamkan dalam pikiran manusia. Apa itu? Hubbus syahwat, kecintaan kepada apa-apa saja yang ia inginkan. HP besono, ada keluaran baru pingin. Itu manusiawi. Sudah punya mobil, 1 pingin 2, sudah 2 pingin 3. Ada yang koleksi, gitu ya. Sehingga mobilnya diletakkan di parkiran seperti parkiran swalayan, banyak teman. Di atas rumahnya ada helikopter, gitu ya. Tapi tidak dibawa mati, ya toh? Tidak dibawa mati. Manusiawi, dia kata Nabi, manusia itu kalau diberi 1 lembah emas, wah, 1 lembah emas, dia minta 2 lembah, sudah dapat 2 lembah, pingin 3, pingin 3 lembah. Coba, itulah manusia itu. Beliau menyatakan tidak ada yang menghentikan keinginan manusia kecuali mulutnya sudah disumbat oleh tanah. Maksudnya apa? Ya, wes mati. Gitu ya. Kalau sudah mati, tidak ada lagi hasrat keinginan manusia untuk dunia. Nah, keinginan manusia itu yang pertama adalah minan nisa. Wal banin. Kemudian sudah punya istri, punya anak, ingin punya anak. Sudah punya istri, punya anak, ingin punya harta yang banyak. Wal qanatiril muqantara minadh-dhahabi wal fiddah. Harta yang banyak dari jenis emas, perak, wal khailil musawwamah. Manusia juga suka pada kuda pilihan.
kuda tunggangan, kuda perang. Artinya kuda ini dulu simbol kendaraan yang mewah. Ya. Wal an'am, manusia juga suka hewan ternak. Wal harth, manusia juga suka kebun atau sawah. Dzalika mata'ul hayati dunya. Semua itu kata Allah, yaitu wanita yang cantik, anak-anak, harta yang banyak, kemudian berupa emas, perak, kemudian kuda pilihan, hewan-hewan ternak, sawah ladang. Itu semua adalah kesenangan hidup di dunia ini. Mata'ul hayati dunia, yang semu, sementara. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala lah tempat kembali yang lebih baik, yang baik, yaitu surga. Ya. Jadi kalau di dunia ini apa yang kita miliki hanya sementara. Kalau bukan kita yang meninggalkan, dia yang meninggalkan kita. Itulah dunia. Coba kita lihat tafsirnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat ini menjelaskan tentang kekafiran kaum Nasrani dan Yahudi serta orang-orang musyrik. Dan penantangan mereka, kekafiran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyebab kekafiran mereka itu dan menjelaskan sebab-sebab tersebut. Ala wa huwa ma zayyanahu ta'ala li banil bashar amma, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menghiasi ke dalam hati manusia secara umum dalam rangka untuk menguji mereka. Jadi keduniaan ini dalam rangka menguji manusia. Kalau dia kaya, apakah dia bersyukur terhadap kekayaan itu? Kemudian dia mengeluarkan zakat, membantu orang lain. Kalau dia belum diberi kekayaan, ditangguhkan rezekinya di dunia ini hanya diberikan seukuran kebutuhan mereka, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia bersabar terhadap kekurangan-kekurangan itu, atau dia menggerutu, atau dia berkeluh kesah. Wa yamtahinuhum bihi. Jadi Allah menguji harta, menguji manusia dengan harta, kekayaan di dunia ini, seperti dalam surat lain. Ya. Allah berfirman, Inna surat At-Taghabun ini, Inna min azwajikum innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta benda kalian itu dan anak-anak turunan kalian adalah fitnah, sebagai ujian. Jadi bukan fitnah biasa, tapi maksudnya ujian. Nah, ujiannya itu apa? Yaitu bersabar atau tidak. Maka kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun yang biasa dibaca hari Jumat itu. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang yang beriman, jadi kita yang dipanggil.
oleh Allah. Hai orang yang beriman, janganlah harta benda kalian, anak-anak kalian menyebabkan kalian lalai mengingat Allah, lalai beribadah, lalai melaksanakan sholat Jumat, lalai melaksanakan sholat jamaah. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan hal itu, lalai itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Ya, artinya Allah membimbing kita boleh memiliki harta karena itu adalah naluri. Memiliki harta yang banyak itu adalah naluri manusia. Boleh kita berharta. Yang tidak boleh itu adalah lalai. Wes mau Jumatan masih asyik hitung batiknya, masih asyik hitung duitnya, gitu ya. Masih asyik dengan mobilnya. Dia tidak peduli lagi terhadap syariat Islam. Pokoknya dia dapat duit banyak. Mau sholat atau tidak sholat, akhirat urusan belakang. Nah, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harta maupun kesenangan di dunia ini itu adalah ujian. Nah, apa yang ditanamkan oleh Allah, dihiasi oleh Allah dalam hati manusia juga, yaitu hubbus syahwat, yaitu suka memenuhi keinginan-keinginannya. Ya, al-mustashhid hayat bitab'il bashar minan nisa, yaitu menjadi tabiat manusia kalau dia laki suka sama perempuan, pasti itu Pak. Suka sama perempuan. Kalau dia perempuan suka sama laki-laki, itu sudah dihiasi. Kecuali orang yang tidak normal. Tidak normal ya tidak suka laki, tidak suka perempuan. Sukanya laki-laki sama laki-laki, sukanya perempuan sama perempuan. Waliyadzubillah. Nah, itu LGBT. Itu tidak normal. Sukanya perempuan sama perempuan, sukanya laki sama laki-laki. Nah, itu dilarang oleh Allah. Kenapa? Nah, kalau laki-laki suka sama laki-laki, punah manusia, karena laki-laki tidak bisa melahirkan, ya kan? Begitu juga perempuan dengan perempuan, perempuan tidak bisa membuahi indung telur perempuan. Itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu nalurinya. Ya, makanya dalam surat Ar-Rum itu Allah berfirman, "Wa min ayatihi", di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperlihatkan kepada kalian, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menjadikan untuk diri kalian pasangan-pasangan yang diambil dari bangsa manusia sendiri. Artinya kita tidak boleh menikah dengan jin. Kita boleh menikah dengan sesama manusia. Itu maksudnya azwaja. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Itu yang dimaksud. Makanya kalau LGBT yaitu bertentangan dengan kodrat Allah yang dijadikan oleh Allah. Nah, itu pun diatur lagi oleh Allah. Laki-laki boleh senang sama perempuan, perempuan boleh senang sama laki-laki, karena itu naluri. Tetapi melalui prosedur yang legal, prosedur yang benar. Apa itu? Menikah. Ya. Kalau orang kawin tok belum tentu menikah.
Ya tuh, banyak orang kumpul kebo, banyak orang berzina. Nah itu nggak boleh. Jadi kita boleh menikahi perempuan, perempuan boleh menikahi laki-laki, tetapi melalui cara legal, cara yang benar, yaitu menikah. Ya. Laki-laki boleh 4 kalau dia punya harta banyak, butuh perempuan yang mengurusi. Laki-laki boleh menikah 4 kalau dia punya keinginan, nafsu kelaki-lakiannya melebihi dari laki-laki lain. Sebagai alternatif, bukan asas. Asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Monogami, bukan poligami. Poligami itu hanya alternatif. Artinya diberikan oleh Allah daripada laki-laki yang punya kelebihan melebihi laki-laki lain, hasrat biologisnya, daripada dia berzina, diizinkan oleh Allah menikahi sampai 4 tok, bukan 9, 4. Ya. Itu ya, itu boleh. Allah menyatakan, fa in lam ta'dilu fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan itu, yang perempuan yang lain 2 atau 3 atau 4. Bukan berarti 2 ditambah 3 5, 5 tambah 4 9, itu salah itu. Begitu ya. Ya artinya 2 sanggup ya 3, sanggup ya 4, sampai batas 4. Kenapa saya katakan monogami asas perkawinan dalam Islam? Karena Allah menyatakan, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1 saja. Berarti apa? Asas perkawinan Islam adalah monogami, bukan poligami. Gitu ya. Nah, ayat lain Allah menyatakan masih dalam surat An-Nisa, walan ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian sama sekali tidak bisa berlaku adil terhadap beberapa perempuan yang kalian kawini. Sama sekali tidak bisa. Ya. Artinya dengan perasaan. Kalau adil dalam materi itu boleh, bisa. Ada orang Banyuwangi dulu menikahi kakak dari santri saya. Itu istrinya keempat, istri yang keempat. Nah dia secara materi 1 ruko, 1 istri, 1 mobil. Berjejer di depan. Istri pertama ruko, ada mobilnya. Istri kedua ruko, sama, ada mobilnya. Istri ketiga ruko, ada mobilnya. Istri keempat sudah dibangun ruko dan mobilnya. Nah itu materi, adil, sama bentuk rumahnya. Gitu. Maka para ulama menyatakan yang dimaksud adalah perasaan yang tidak bisa adil. Yang adil itu hanya Rasulullah. Contoh, istri pertama restuo, istri keempat masih nom-nom. Yang paling doyan yang mana? Ya jelas yang masih nom, yang banyak dikunjungi, ya kan? Ya. Nah kalau Nabi mau tua mau muda semuanya digilir sama. Sehari, gitu ya. 11 istri beliau, tapi 2 udah meninggal dunia dan diceraikan 1. Hanya 9 itu. Nah itu boleh. Jadi naluri sudah ditanamkan dalam
diri laki-laki, dia suka perempuan. Kalau dia perempuan suka laki-laki. Jadi kalau Allah menyebut laki-laki, berarti include perempuan di dalamnya. Gitu ya. Makanya juga bukan hanya laki-laki yang suka sama perempuan, tapi perempuan juga suka sama laki-laki. Nah, mau istri mau suami juga ujian, Pak. Tadi sebagaimana itu adalah ujian. Dalam surat At-Taghabun misalnya dikatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh kalian. Ujian. Musuh di sini artinya boleh jadi di dunia ini dia membangkang, dia menyeleweng, dia selingkuh, ya toh? Dia membantah, dia melawan kita. Nah itu musuh. Musuh juga berarti kalau kita di dunia ini tidak mampu mengayomi istri, tidak mampu membina istri, mendidik istri, atau tidak mau peduli terhadap perubahan sikap istri, maka di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka istri jadi musuh kita, Pak. Karena gara-gara dia kita bisa masuk neraka kalau kita tidak membimbingnya. Ya. Makanya Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, qu anfusakum, jauhkan diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, keluarga dia anak istri, nara, dari api neraka. Ya. Maka suami memiliki kewajiban terhadap istri. Nah ini tadi ya. Kemudian wal banin, di samping manusia itu suka lawan jenisnya, laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki. Setelah menikah, manusia itu ingin punya anak, ingin punya anak. Perempuan dia tahu melahirkan itu sakit, tahu dia sadar kalau hamil itu berat, ya toh. Apalagi mengidam, semua makanan tumpah kabeh, ya kan? Ya, angel itu melahirkan. Tapi dia suka sama laki-laki, karena dia suka laki-laki ya dia hamil, ya toh. Padahal hamil itu angel, melahirkan juga sakit. Ketika satu anak melihat angel melahirkan, suami istri berjanji, kita nggak usah punya anak, cukup satu bayi ya, daripada kamu susah, kasihan kamu. Begitu anaknya sudah umur 6 bulan, hamil mana, gitu ya. Nah, kelalen dia sakitnya. Ya itulah manusia itu. Jadi suka punya anak. Anaknya masih gede-gede, suka apa lagi? Cucu-cucu. Ya toh. Satu hari, 2 hari tidak ketemu cucu, kangennya minta ampun. Kan? Ada teman saya sampai disebut-sebut cucunya itu, cucunya di Jogja. Ya. Nah itulah manusia, wajar. Makanya pada hari kiamat, salah satu hiburan orang tua di dalam surga yaitu anak. Nah kata Nabi, bahagialah orang tua yang meninggal anaknya 3 orang. Karena anaknya 3 orang itu kalau dia muslim akan menjadi penghalang dari neraka. Ya. Walaupun anak itu
mati dalam perut. Lahir di dunia, tidak bernyawa lagi. Di sana dia akan melihat, mengetahui bapak ibunya. Kata Nabi 1 kilo lagi dari perjalanan, jarak 1 kilo, dia sudah tahu ibunya, dia sudah menunggu di pintu surga. Kemudian dia kejar bapak ibunya itu, kemudian dia mengambil ujung baju ibunya atau bapaknya, sebagaimana anak-anak kalian di dunia ini. Coba anak-anak coba, dia sudah umur kadang-kadang 10 tahun, kalau jalan sama kita masih dia pegang ujung baju kita, ya kan? Apalagi anak-anak 3 tahun, 4 tahun, kita jalan dipegang baju. Seperti itu kata Nabi pada hari kiamat. Nah di dalam surga, anak-anak yang meninggal masih kecil itu dikekalkan menjadi anak. Banyak ayat dalam surat Al-Insan, dalam surat Al-Waqi'ah. Dalam Al-Insan dikatakan, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka penghuni-penghuni surga itu dikelilingi. Tafa yatufu itu mengelilingi orang-orang tua mereka. Anak itu dijadikan kekal menjadi anak. Jadi semua anak yang mati sebelum balik di dunia ini dikekalkan menjadi anak pada hari kiamat. Mau anaknya orang kafir, mau anaknya orang Islam, semuanya anak yang belum balik meninggal di dunia ini dimasukkan ke dalam surga. Bapaknya kafir, masuk neraka. Nah, makanya kalau orang tua yang tidak punya anak, dia akan dikelilingi oleh anak-anak yang lain yang bukan anaknya. Ya, di dalam surat Al-Waqi'ah diabariqa, mereka anak-anak ini mengelilingi orang-orang tua dengan membawa ceret-ceret. Wa ka'sin min ma'in, dan gelas yang terisi dengan air yang lezat. Ya. Subhanallah. Gitu ya. Maka naluri punya anak ini ya di dunia ini ya di akhirat kita senang sama anak. Coba kalau ada anak-anak kecil, kita pengen main-main gitu. Ayo sini gitu ya. Nah, itu naluri. Tapi ingat, anak itu bisa jadi musuh. Sebagaimana istri tadi. Jadi inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Artinya kalau anak di dunia ini tidak dididik dengan pendidikan agama, tidak dididik dengan akhlak, maka dia meninggalkan syariat Allah, maka dia kurang ajar dengan orang tua. Kalau kita tidak mendidiknya, kita mendapatkan dosa karena tidak mendidik. Adapun dosa yang dilakukan oleh anak tidak dipikulkan kepada kita. Jadi kita berdosa karena tidak mendidik. Itu yang dimintai tanggung jawab. Ya. Mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mau suami, mau istri itu dimintai tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Gitu ya. Subhanallah. Nah, kenapa kita ini butuh anak saleh? Itu satu judul khutbah itu. Saya punya khutbah dimasukkan di YouTube, sudah ada. Gitu ya. Kenapa kita butuh anak? Kalau kita ini punya anak itu anak saleh, kita meninggal dunia tetap didoakan, mau hidup mau telah meninggal dunia kita didoakan, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nabi diriwayatkan secara sahih, beliau menyatakan turfa'u darajatul abdi inda rabbih, bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat mengangkat derajat seorang laki-laki atau seseorang. Kemudian orang ini merasa dia tidak
pantas mendapatkan derajat itu. Kemudian dia tanya kepada Allah, Rabbi annali hadha, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan derajat yang mulia ini? Maka Allah berfirman, bistighfari waladika laka, bistighfari waladika laka. Kamu dapat derajat ini karena karena istighfar anak-anakmu ketika di dunia. Istighfar. Jadi apa istighfar itu? Yaitu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua kita diangkat derajatnya dengan istighfar kita itu. Maka Bakhtiar Nasir menyatakan di YouTube ada, sekurang-kurangnya kita membaca istighfar itu 100 kali untuk orang tua kita satu hari. 100 itu Pak paling tinggi 5 menit. Biasa hanya 4 menit. Jadi Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 100 kali itu paling 5 menit. Satu hari Pak, satu hari cukup 100. Kalau saya mohon maaf, bukan berarti mau mengandalkan, menunjukkan, mau pamer orang. Karena saya umur 15 tahun sudah jarang bersama orang tua Pak. Saya sudah merantau, mondok. Ya, saya pernah merantau di Maluku, saya pernah di Kalimantan. Di Sulawesi sendiri saya terpisah dengan bapak ibu. Di Pekalongan ini saya sudah 25 tahun. Sudah meninggal bapak ibu saya. Maka saya istighfarkan karena saya khawatir jangan sampai di kuburan orang tua diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar kita insyaallah kita bisa menyelamatkan mereka. Maka saya tidak kurang dari 1000 kali. Mohon maaf, 1000 kali tidak kurang. 1000 kali sehari. Jadi sebelum sholat subuh itu saya sudah istighfarkan 1000 kali. Jadi sebelum sholat subuh, karena istighfar yang terbaik itu setelah sholat malam menjelang sahur sebelum subuh. Ya. Itu surat Ali Imran nanti. Ali Imran ayat 16. Ini kan ayat 14 ya. Nah, itu nanti kita jelaskan istighfar yang terbaik itu pada waktu sahur. Itu ayat 16. Jadi was-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Jadi penghuni surga itu adalah orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Nah, waktu sahur itu sebelum subuh. Ya insya Allah orang tua kita akan dapat derajat, dihapus dosa-dosanya. Sebanyak-banyaknya, kalau kita kuat 10.000, 10.000 gitu. Sebanyak-banyaknya, tidak terbatas. Minimal 1 kali, 1 hari ya. Tapi keterlaluan, orang tua kita sudah membesarkan kita, orang tua kita sudah menyekolahkan, orang tua sudah membiayai kita, kemudian hanya istighfar sekali, terlalu medit ini, ya, itu orang tua. Nah ini, makanya kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salah. Manusia kalau sudah meninggal terputus seluruh amalnya, artinya tidak bisa lagi beribadah, tidak bisa lagi berdoa, tidak bisa lagi beristighfar kalau orang sudah mati. Illa min salah, kecuali 3. Di antaranya adalah awaladin salihin yad'ulah, memiliki anak yang saleh yang mendoakannya. Nah itu. Subhanallah. Nah, apalagi naluri manusia yaitu suka kepada harta yang banyak berupa emas, perak, berupa kendaraan ala khail musawamah. Kalau emas perak ini kita laki-laki haram melaksanakan, menggunakan. Nabi naik di atas mimbar, kemudian
Di kiri beliau ada sutra, di kanannya emas. Kemudian beliau mengangkat, hadani haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini yaitu emas dan sutra haram bagi laki-laki umat. Kalau perak boleh, tapi kalau emas tidak boleh. Tapi boleh nggak kita menyimpan emas? Berpotong-potong di bank boleh. Ya, boleh Pak. Nah, naluri manusia yang lain adalah memiliki kendaraan. Biasanya orang itu biar sepeda tua, sepeda ontel, dia ingin memiliki, karena itu naluri. Begitu ya, naluri. Punya kendaraan. Kalau kendaraan dulu ya kuda. Nah sekarang ini ya sepeda, ya motor, ya mobil. Mobilnya macam-macam, motornya juga macam-macam. Kalau bisa dia punya pesawat. Ya. Kalau bisa dia punya perusahaan bus. Nah, itu naluri manusia. Gitu ya. Maka Nabi sendiri punya kuda dan onta yang merah, kesukaan beliau. Ya, onta zaman biasa sekarang ini seperti Ferrari. Ferrari warna merah itu ya. Ya. Harganya 13 miliar. Satu mobil. Ya, mobil kita paling 1 seket. Gitu ya. Nah, mereka satu mobil 13 miliar, ada yang 40 miliar. Subhanallah. Wal an'am. Manusia memiliki naluri juga ingin punya hewan ternak. Makanya saya lihat mau di kabupaten maupun di kota, biasanya di depan rumah itu ada burung, gitu ya. Ada burung peliharaan gitu. Itu menunjukkan naluri manusia. Tapi al-an'am yang dimaksud dalam ayat ini adalah hewan ternak yang jinak, yang dapat dikonsumsi. Ya, seperti onta, sapi, kebo, kambing atau domba. Bagaimana dengan kijang rusa? Itu bukan al-an'am karena mereka bukan hewan ternak, itu hewan liar. Maka burung juga bukan hewan ternak. Oleh sebab itu ada ulama mengharamkan memelihara burung. Haram karena menyiksa mereka. Nah, ada ulama yang agak fleksibel, agak longgar, lentur. Boleh dipelihara, yang penting harus sepasang. Sepasang dijodohkan gitu ya. Ya. Nah, ini baru satu ayat. Ini kita lanjutkan. Jadi gitu. Walhars, manusia juga punya keinginan, punya kebun, punya sawah. Makanya ibu-ibu saya melihat di gang ini ada juga orang kalau tidak punya kebun biasanya ada pot bunga di depan rumahnya. Itu naluri manusia. Ya. Biar sedikit, biar satu pot ada. Gitu ya. Tidak punya kebun luas ya, punya 1 pot, 2 pot, 3 pot, itu naluri manusia. Karena manusia itu juga suka keindahan. Semua ini ya, hadzal ladzi ja'ala tilkal jasa'at tarfudul haq wa tadfa'uhu li'annahu yahulu bainahum. Jadi sebenarnya harta manusia perempuan bagi laki-laki, laki-laki bagi perempuan, anak, harta benda yang banyak berupa emas, perak, kemudian punya kendaraan, punya hewan ternak, punya kebun, semua ini dapat menghalangi manusia atau menolak manusia dan membatasi manusia dengan Tuhannya. Nah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kesenangan yang hilang, yang lenyap, yang musnah, yang semu, sementara, instan. Semua yang di dunia ini instan, Pak. Kita miliki dunia ini adalah
milik manfaat. Hanya milik manfaat, bukan milik mutlak. Tidak ada milik mutlak itu. Istri kita, suami, ibu-ibu, selama menikah masih milik. Tapi ketika sudah cerai atau sudah meninggal dunia, ya bukan lagi milik. Maka namanya milkul manfaat. Hanya milik manfaat. Nah, sementara seharusnya dunia ini yang fana, yang semu sementara ini jangan ditukar dengan surga. Ya, artinya kita lupa kepada surga. Ternyata surga itu lebih indah karena dia lebih abadi. Makanya Allah menyatakan dzalika mata'ul hayatid dunya la ghair. Bahwa semua tadi itu adalah hanya kehidupan dunia sementara. Adapun di akhirat fala yanfa'u fiha syai'un min dzalika bal la yanfa'u fiha illa zuhud fi, bahwa keduniaan ini tidak bermanfaat nanti di akhirat. Justru harta di dunia ini tidak bermanfaat kecuali dengan zuhud. Zuhud itu begini, kita punya duit banyak, kita punya istri, punya anak, punya kendaraan, punya kebun banyak, tetapi kita tidak peduli itu semua. Ketika tiba sholat jamaah, kita tinggalkan harta kita yang bagus, yang besar, yang banyak itu. Kita sholat, itu namanya zuhud. Zuhud itu bukan berarti benci dunia, bukan. Ya. Zuhud itu meninggalkan keduniaan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli. Gitu ya. Tidak tergila-gila dia dengan keduniaan. Nah, kemudian di akhir Allah menyatakan wallahu indahu husnul ma'ab, bahwa Allah itu memiliki tempat kembali yang baik dan tempat tinggal yang baik, yaitu surga. Nah, nanti ayat 15 itu qul a'unabbikum bi khairin min dzalikum. Kesimpulan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam diri manusia tadi, padahal itu adalah cobaan dan ujian. Ya. Yaitu suka kepada perempuan kalau dia laki, kalau dia perempuan dia suka laki. Itu naluri. Suka anak, suka harta banyak, suka kendaraan, suka kebun. Ya, itu adalah kesenangan dunia. Boleh. Suka ternak. Ya, semua ini adalah sebagai alat menguji manusia. Kalau manusia memiliki harta, kemudian dia bersyukur, maka dia beruntung. Kalau diberi harta, diberi kekayaan, diberi keduniaan, dia menggerutu, berkeluh kesah, kafir, maka dia celaka binasa. Nah, kemudian terakhir, bahwa segala apa yang ada di dunia ini yang disebutkan tadi itu adalah kesenangan sementara, kesenangan yang sedikit yang akan hilang sirna kalau bukan kita meninggalkan, dia yang meninggalkan kita, kata Nabi. Sementara di akhirat Allah memiliki surga yang abadi di dalamnya. Maka berarti apa Pak? Dan di garis bawah apa ya dalam ayat ini? Ya, Allah menginginkan kita jangan hanya tujuan pemikiran kita, tujuan usaha kita hanya dunia semata. Nah, kalau jenengan ini alhamdulillah. Kalau orang yang sudah nemen, wes orang sempat ikut pengajian. Ya. Orang sempat sholat jamaah. Nah, itu orang-orang yang terbelenggu dengan keduniaan, diancam oleh Allah dalam surat banyak ayat, antara lain surat An-Nazi'at. Saya dikatakan wa amma man tagha, adapun orang yang membangkang, wa asaral hayatad dunya, dan dia lebih memilih
cenderung memilih kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahim yang pantas sebagai tempat tinggalnya. Ya. Bal tu'siruna al-hayatad dunya, kalian memang orang kafir lebih memilih kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan dunia, kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Nah, ini diingatkan oleh Allah kita. Jadi ayat ini membimbing kita supaya kita lebih mementingkan kehidupan akhirat. Ya. Saya kira ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.